paginya, aku menunggu suamiku di meja makan. Semalam, setelah mengusir Mbak Dahlia, suamiku sepertinya nggak bisa tidur, meski dia merem. Aku tahu dia gelisah, tidurnya gerak terus. Itu dia Mas Niki. Dia turun dari tangga dan langsung berjalan kemari. Seperti biasa, aku mengancingkan lengan ke meja suamiku. Lalu dia duduk di kursi sampingku. Mas Niki menaruh ponsel di meja. Ku buatkan dia roti dengan selai coklat kesukaannya. Tak banyak bicara, Mas Niki menikmati sarapannya. Hari ini mau kemana? Tanyaku membuka pembicaraan. Mas Niki menoleh sekilas. Nggak kemana-mana, di kantor aja, jawabnya. Mana aku percaya. Paling juga nyusul si Jendes ke rumah sakit. Ku minum kopiku sampai habis. Entar siang maksi sama aku ya, ajaku. Mas Niki mengangguk. Lalu kami terdiam bersama. Dari raut wajahnya, kulihat suamiku ini sedang cemas. Lah, gimana gak cemas kalau Naura itu anaknya? Aku menghela nafas. Meski hatiku sakit mengetahui kenyataan ini, tapi aku juga gak tega sama Naura. Tapi aku tak akan berbaik hati. Selama Mas Niki menyimpan rapat hubungannya dengan si Jendes itu, selamanya pula aku akan bersikap songong. Apakah aku menerima kenyataan ini dan pura-pura bodoh untuk tidak membalas? Enggak lah, aku ini istri sah. Dan janda itu siapa? Hanya membawa seorang anak, kemudian mau merebut kebahagiaanku. Silahkan bermimpi. Trrrt. Ponsel Mas Niki berbunyi. Aku membaca di layar panggilan masuk dari Mami. Cepat aku menyambar ponsel itu. Mas Niki terhenyak kaget. Aku mengangkat tanganku, memberi isyarat Mas Niki biar aku saja yang angkat. Halo, Mam. Diam agak lama. Halo, ulangku. Ivone, Niki ada enggak? Akhirnya bersuara juga. Pakai diam kenapa tadi? Sok ya, aku yang ngangkat. Haha. Ada, Mam. Mami mau bicara. Ku berikan ponsel sama Mas Niki, tapi ku nyalakan dulu speakernya. Aku ingin mendengar obrolan mereka. Mas Niki diam saja. Iya, Mam. Tanya Mas Niki. Niki, kamu ini bagaimana? Kenapa kau biarkan Dahlia ke rumah sakit sendirian? Naura itu panas. Suara Mami menyemprot. Aku diam dengan tangan memegang cangkir. Janda itu beneran mengadu. Dahlia kan bisa nyetir. Dia bisa berangkat sendiri. Mas Niki menjawab. Gak bisa begitu. Seharusnya kamu menolongnya. Naura itu siapa? Kamu harus lebih perhatian. Aku menggigit bibirku. Kenapa kepo itu menyakitkan ya? Itulah kenapa selama ini aku tak pernah berusaha untuk tahu isi ponsel suamiku. Kenyataan-kenyataan seperti ini adalah toksik, mengganggu pikiran, menyebabkan sakit hati, menangis, sedih berkepanjangan, dan akhirnya berimbas pada kesehatan. Besok atau nanti sore, Mami akan ke Jakarta. Ucapan Mami itu mengakhiri pembicaraan dengan Mas Niki. Lelakiku itu terdiam, memasukkan ponsel ke saku celananya. Kenapa sih Mami itu yang sakit Naura? Kenapa dia bertindak seolah Naura itu cucunya sendiri? Pakai mau kesini segala, kataku gusar. Mas Niki dia menunduk. Mbak Dahlia juga. Naura sakit, kok nyarinya kamu, Mas? Emang kamu bapaknya? Kali ini aku menoleh dan menatap suamiku. Mas Niki santai saja dengerin omelanku. Mengetahui aku menatapnya, dia malah memingkai wajahku dengan kedua tangannya.
"Sayang, kamu cantik," katanya. "Aku antar ke kantor yuk, pakai mobilku aja. Nanti siang kita maksi bareng." "Oke." Netraku mengerjap. Mas Niki menatapku lekat. Wajahnya semakin mendekatiku. Pelan, dia menarik tengkukku. Aku tak berdaya. Saat bibir itu, bibirku. "Hati-hati yang," aku mengangguk. Setelah itu turun dari mobil. Hari ini Mas Niki mengantarku ke kantor. Setelah mobil suamiku menjauh, aku melenggang memasuki gedung perkantoran ini. Aku tidak langsung masuk ke ruanganku. Belok dulu ke ofisnya Juna. Bosku itu sudah datang rupanya. "Pagi Jun," sapaku. Juna menyambutku dengan senyum khasnya. Manis. "Masuk, Von." Duduk di sofa panjang. Aku menaruh tasku di meja. Juna tampak sibuk dengan laptopnya. "Lagi ngapain?" tanyaku sambil berdiri dan menghampiri Juna. "Jalan-jalan ke bursa." Aku berdiri di belakang Juna, ikut melihat layar laptopnya. "Main saham lo." Mataku menyipit membaca deretan angka dan grafik di layar. "Enggak," jawab Juna menggeleng. "Perusahaan laki lo ada di sini," lanjut Juna. "Iya, go publik sekarang. Keren." Juna melirikku. Memang sih, Mas Niki udah pernah cerita. Dengan go publik, orang bisa membeli sahamnya. Sama dengan memberi suntikan dana, sehingga perusahaan akan berkembang dan lebih besar. Setengah 12 siang, aku menunggu suamiku yang tadi berjanji untuk mengajakku makan siang bersama. Sengaja aku tidak menelponnya, biar dia ingat sendiri. Kalau nggak ingat kebangetan. Benar juga, sudah hampir setengah 1. Mas Niki tidak menjemputku. Mana aku nggak bawa mobil lagi. Lebih baik aku telepon dia aja. Ku keluarkan ponselku dan membuka aplikasi hijau. Mendadak aku ingin melihat status terbarunya Mbak Dahlia. Stalking dulu. Entahlah. Sejak kapan aku jadi orang kepo begini? Sebuah foto di rumah sakit tempat Naura dirawat. Tampak Naura sedang berbaring dengan selang infus di tangannya. Di sebelah tempat tidurnya ada seorang laki-laki sedang duduk. Foto laki-laki itu diblur sama Mbak Dahlia. Captionnya, "Papa Naura udah datang. Senengnya." Emot kiss 2. Aku tersenyum sinis. Biarpun diblur, aku tetap tahu siapa lelaki di foto itu. Itu suamiku. Ternyata Mas Niki ada di sana dan melupakan janjinya makan siang denganku. Perih banget. Apakah ini yang disebut aku punya raganya tapi tidak hatinya? Segitunya kah? Harus bagaimana aku? Naura itu anaknya. Meski aku nggak yakin, tapi Cendes itu, dia duri, dia pelakor. Apakah aku harus melabraknya? Apakah aku harus mengajaknya? Bercerai sepertinya lebih baik. Kata cerai tiba-tiba melintas di pikiranku. Aku tak tahan lagi hidup begini. Keberadaan Naura dan Mbak Dahlia mengganggu pikiranku. Hatiku panas setiap hari. Benar-benar tidak bagus untuk kondisiku. Tapi masalahnya apa ya? Mas Niki bertanggung jawab. Dia memberiku nafkah lahir batin. Kuputuskan keluar makan siang sendiri. Juna dan Maya sudah keluar. Tadi aku diajak sih, tapi karena menunggu Mas Niki, aku menolak. Duduk sendiri di kafe. Sambil menunggu makanan, aku mengeluarkan dompet koin mungil dari tasku. Kubuka isinya. 2 buntalan tisu kecil, 1 berisi potongan kuku Mas Niki, dan 1 lagi potongan kuku Naura yang kudapat dari Bikna. Aku penasaran dengan hubungan darah mereka. Apakah benar Naura itu anak kandung Mas Niki, atau hanya akal-akalannya si janda saja?
Bukankah dia pernah punya suami? Jangan-jangan Naura itu memang anak suaminya. Silahkan mbak, makanannya. Waitress ramah itu menaruh sepiring spaghetti marinara di meja. Makasih. Sambil makan aku berpikir, apa sebaiknya aku juga mencari tahu siapa mantan suami Mbak Dahlia, agar aku bisa tahu masa lalu Mbak Dahlia dan Mas Niki. Juga kenapa Mbak Dahlia bercerai. Atau barbar saja, datangi Dahlia, labrak, jambak-jambakan, usir dia dari komplek, kelar. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau janda itu pindah, aku malah nggak bisa pantau. Ya kalau putus sama Mas Niki, kalau cuma pindah rumah tapi masih berhubungan, kan efek. Aku harus cerdas mengurai satu demi satu masalah, agar bisa menghempaskan janda itu sejauh-jauhnya. Bersambung.